Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sehat-sehat selalu. Oke, nah ini adalah pertemuan kedua di mata kuliah analisis numerik dan kita mulai masuk ke materi dari metode numerik. Nah, metode yang pertama yang akan kita bahas itu adalah terkait tentang metode numerik untuk menyelesaikan masalah persamaan non-linear. Oke. Nah, kita akan membahas solusi dari persamaan non-linear, tidak membahas persamaan linear. Kenapa? Karena persamaan linear itu termasuk persamaan yang mudah untuk ditemukan solusinya. Pernah kalian dapat juga di waktu kalkulus. Sedangkan seperti yang kalian baca di materi bab pertama yang dikirimkan minggu lalu, metode numerik digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dianggap rumit. Oke, saya minta kalian membaca ini. Nah, solusi dari persamaan atau itu biasa disebut juga dengan akar-akar dari persamaan, yaitu artinya kita mau mencari nilai variabel yang memenuhi kondisi f(x) sama dengan 0. Jadi nilai fungsinya harus sama dengan 0. Misalnya ini adalah ada 3 contoh persamaan nonlinear, ini persamaan nonlinear, ini persamaan nonlinear, ini persamaan nonlinear. Kalau pertanyaannya temukan solusi dari persamaan ini, Y sama dengan ini, artinya kita mencari nilai X sedemikian sehingga nilai X kuadrat tambah X tambah 1 itu harus sama dengan 0. Atau kalau misalnya pertanyaannya tentukan solusi dari ini, itu artinya kita harus mencari nilai X sehingga nilai sinus X tambah 3 itu sama dengan 0. Nah, itu yang dimaksud dengan mencari solusi dari persamaan atau mencari akar-akar dari persamaan. Nah, ada 2 metode secara garis besar dalam metode numerik untuk menemukan solusi dari persamaan nonlinear, yaitu metode tertutup dan terbuka. Silahkan dibaca ini. Oke, nah metode untuk menemukan akar-akar dari persamaan nonlinear yang dibahas di sini itu membutuhkan iterasi. Apa itu iterasi? Kalian bisa baca di materi yang diberikan minggu lalu. Iterasi itu artinya adalah perhitungan yang berulang-ulang. Jadi untuk menemukan solusi atau akar-akar dari persamaan nonlinear, metode yang akan kita gunakan mau tidak mau membutuhkan iterasi atau perhitungan yang berulang-ulang. Diulang-ulang terus perhitungannya sampai kita ketemu solusi. Kapan kita akan berhenti melakukan iterasi? Yaitu jika error hitung sudah lebih kecil dari batas error. Nah, nanti kita akan membatasi errornya yaitu 10 pangkat minus 5 atau 0,001. Oke. Pangkat minus 5 artinya angka 1 ini berada di digit kelima di belakang koma. Ini digit 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka 1 berada di digit kelima di belakang koma. Nah, kapan kita berhenti melakukan iterasi atau perhitungan berulang-ulang? Yaitu jika error sudah kecil dari batas error. Batas error ini, terus error hitung itu yang mana sih? Ini dia error hitung. Rumusnya. Ini artinya adalah tanda mutlak. Pernah kalian dapatkan waktu kalkulus bahwa nilai tanda mutlak itu artinya nilainya harus selalu bernilai positif. Rumusnya adalah nilai X sekarang dikurang nilai X sebelumnya dibagi nilai X sekarang. Itu error hitung. Nah, di sisi selain dengan menggunakan ini bisa juga kita identifikasi kapan kita berhenti melalui nilai fx. Jika nilai fx sudah sama dengan 0, ya sudah, kan tujuan kita memang mau menemukan x sehingga fx sama dengan 0. Jadi kalau sudah ketemu fx sama dengan 0, kita boleh berhenti. Atau jika fx ternyata masih belum bisa sama dengan 0 tapi sangat dekat ke 0 dan di sisi lain error hitungnya sudah lebih kecil dari batas error, maka kita berhenti. Jadi kapan kita berhenti melakukan iterasi, yaitu bisa jadi merujuk ke keadaan ini atau ini. Jadi tidak harus keduanya. Oke. By the way, semakin kecil batas error maka semakin dekat hasil yang diperoleh dengan hasil yang sebenarnya. Nah, iya dong, yang namanya error itu kan artinya kesalahan. Kita berharap kesalahan atau error sekecil mungkin. Oke. Berikutnya kita bahas metode bisection. Metode pertama yang akan kita bahas adalah metode bisection atau disebut juga dengan metode bagi dua. Nah, seperti yang disebutkan di sini, metode bisection itu termasuk metode tertutup, di mana untuk mencari akar-akarnya itu kita menebak akar-akarnya atau solusinya berada di dalam suatu interval. Oke. Nah, jadi langkah pertama untuk menjalankan metode ini adalah kita akan memilih sembarang interval, batas bawahnya A, batas atas B, terserah nilai A dan B berapa, pokoknya A dan B itu adalah sembarang bilangan real. Bilangan real itu bisa jadi dia negatif, bisa jadi positif, bisa jadi bilangan berkoma, desimal, bisa jadi pecahan dan sebagainya. Semua bilangan yang kalian kenal selama ini itu disebut dengan bilangan real. Tapi yang namanya interval
ya batas bawah harus lebih kecil daripada batas atas. Jadi nilai A harusnya lebih kecil dari B. Nilai A dan B itu boleh berbeda tanda, maksudnya kamu mau nilai A-nya negatif, B-nya positif silakan, atau A-nya negatif, B-nya negatif, atau A positif, B positif silakan saja. Tapi yang pasti namanya interval ya, angka di batas bawah pastinya lebih kecil dong daripada batas atas. Oke, ini algoritmanya. Oke, yang pertama kita memilih interval A sampai B, dipilih A atau B terserah. Namun ketika kita memutuskan untuk menjalankan algoritma berikutnya, pastikan dulu bahwa nilai FA dan FB itu berbeda tanda. FA itu maksudnya nilai fungsi pada A dan FB adalah nilai fungsi pada B. Berbeda tanda di sini maksudnya FA dan FB itu harus yang satunya positif, yang satunya negatif, atau sebaliknya. FA-nya negatif, FB-nya positif, terserah. Pokoknya tidak boleh sama-sama positif dan tidak boleh sama-sama negatif antara FA dan FB. Oke, jika sudah terpilih interval A dan B, maka hitung nilai X, di mana X itu dirumuskan dengan A tambah B per 2. Nah, karena itulah metode ini disebut dengan metode bisection atau metode bagi 2, karena nilai X itu diperoleh dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas interval, kemudian dibagi 2. Oke, kemudian setelah mendapat nilai X, hitung nilai Fx dan hitung juga nilai error. Nah, setelah menghitung nilai Fx, lihat apakah Fx sama dengan 0. Jika ternyata Fx sama dengan 0, maka ya sudah selesai, ketemulah solusinya. Solusi itu adalah X yang berada di sini tadi. Oke, jika tidak, akan kita bahas nanti. Kemudian di sini kan tadi dikatakan hitung nilai error. Lihat apakah error yang kita hitung itu sudah lebih kecil daripada batas error. Nah, jika iya, ya sudah kita berhenti. Maka solusinya adalah nilai X yang ini. Nah, untuk memutuskan stop atau tidak, tergantung antara dua ini ya. Salah satunya saja terpenuhi itu udah cukup. Jadi entah Fx sama dengan 0 atau error hitungnya sudah lebih kecil dari batas error kita, ya selesai, tidak ada yang perlu lagi dilakukan. Kita bisa menarik kesimpulan, oh berarti akar-akar dari persamaan itu adalah X yang terhitung di sini tadi. Nah, seandainya Fx tidak sama dengan 0 atau error hitung dan error hitung itu tidak lebih kecil daripada batas error, maka langkah berikutnya adalah kita akan menghitung nilai FA, yaitu nilai fungsi pada A. Oke, langkah berikutnya adalah kita lihat apakah FA dan Fx sama tanda. Kan kita udah menghitung nilai FA, tadi kan juga udah dihitung tuh nilai Fx. Lihat sama tanda atau tidak sama tanda di sini ya, terkait positif atau negatifnya. Apakah FA dan Fx sama-sama positif atau sama-sama negatif, atau FA dan Fx-nya berbeda tanda. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau ternyata FA dan Fx sama tanda, maka kita akan melakukan iterasi barunya. Kita akan membuat interval baru lagi, yaitu nilai A ditarik dari nilai X di iterasi sebelumnya, sedangkan B itu tetap atau tidak berubah sama persis, artinya sama persis dengan nilai B di iterasi sebelumnya. Nah, tapi jika FA dan Fx-nya tidak sama tanda, dalam artian misalnya FA-nya negatif, Fx-nya positif, atau sebaliknya, intinya berbeda tanda lah, maka untuk iterasi baru, nilai B-nya yang mengikuti nilai X di iterasi sebelumnya, sedangkan nilai A-nya tetap atau merujuk ke nilai A di iterasi sebelumnya. Jadi pilihan untuk interval baru, jika kita lanjut melakukan iterasi berikutnya itu adalah dua ini. Nah, langkah berikutnya kalau sudah ditentukan interval baru berdasarkan pada dua ini, nah ulang lagi hitung nilai X ini ke sini, terus jalani lagi sampai nanti ketemu entah Fx sama dengan 0 atau error hitungnya lebih kecil daripada batas error kita. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan akar-akar dari persamaan X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 3X kurang 3 sama dengan 0. Berarti di sini fungsi Fx-nya itu adalah ini. Oke, ini dia. Nah, kita akan menjalankan algoritmanya. Dikatakan algoritma pertama adalah kita harus memastikan dulu bahwa pilih suatu interval A sampai B, di mana kita harus memastikan dulu bahwa FA dan FB itu harus berbeda tanda, entah yang satu negatifnya satu positif atau sebaliknya. A dan B itu sembarang bilangan real, boleh bilangan positif, boleh sama-sama negatif, boleh negatif dan positif, boleh bilangan desimal, terserah. Nah, di sini katakanlah kita ambil A sama dengan 1, B sama dengan 2. Kita hitung nilai FA dan nilai FB-nya. Jika Fx-nya sama
sama dengan ini, berarti untuk menghitung FA ganti X di sini dengan A, di mana A nilainya adalah 1. Kita minta bantuan Excel saja untuk berhitung. Jadi ini sama dengan X pangkat 3, berarti ini ya, pangkat 3, kemudian tambah X kuadrat, kemudian dikurang dengan 3 kali X, berarti di sini 3 kali 1, terakhir dikurang konstanta itu dikurang 3, dapat min 4. Kemudian untuk B sama dengan 2, kita hitung lagi nilai FB-nya, jalankan fungsi ini, ganti X dengan B, di mana B sama dengan 2. Karena posisi dari 1, 2 ini berpadanan dengan posisi ini, maka bisa di copy saja. Di sini pasti dia akan merujuk ke angka 2, yaitu menjalankan fungsi ini, mengganti X-nya dengan 2, ini dia. Nah, kita lihat bahwa nilai FA adalah bernilai negatif, yaitu negatif 4 kan ya. FB-nya sama dengan 3, berarti bernilai positif. Nah, karena FA dan FB ini berbeda tanda, maka interval 1 sampai 2 itu boleh digunakan untuk menjalankan algoritmanya. Oke. Berikutnya adalah kita buatkan dulu kolom-kolom di Excel yang sesuai dengan algoritmanya. Yang pertama kita butuh nilai A dan nilai B, maka ini nilai A, ini nilai B. Ngomong-ngomong, kolom pertama itu selalu iterasi ya, untuk menunjukkan bahwa itu iterasi keberapa sih. Nilai A, B sudah, kemudian algoritma berikutnya kita akan menghitung nilai X, maka di sini butuh nilai X. Algoritma berikutnya kita butuh menghitung Fx, maka ini kolom Fx. Kemudian hitung juga error, maka ini error hitung ya di sini maksudnya. Kemudian, nah di sini kita bisa memutuskan apakah kita bisa stop atau lanjut. Oleh karena itu di sini kolom lanjut atau stop kita minta bantuan Excel saja yang mengamati. Berikutnya, jika ternyata nanti keputusannya kita masih harus lanjut, maka kita harus menghitung nilai FA. Maka di sini kolom FA. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah FA dan Fx sama tanda? Kan tadi sudah dihitung nilai Fx ya, FA barusan. Nah, yang ini tujuannya adalah untuk memutuskan interval baru pada iterasi baru. Nah, maka oleh karena itu di sini saya tambahkan kolom catatan iterasi baru terkait dengan nilai A apakah dan B-nya. Kan dikatakan apakah FA dan Fx sama tanda? Jika FA dan Fx sama tanda, entah sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka di iterasi baru A itu sama dengan X atau batas bawah diambil dari X iterasi sebelumnya. Karena A berubah, maka B-nya tetap tidak ada perubahan, yaitu mengikuti B iterasi sebelumnya. Sebaliknya, jika FA dan Fx-nya berbeda tanda, maka di iterasi baru nilai B-nya yang sama dengan X atau merujuk ke B-nya diambil dari nilai X sebelumnya. Berarti B berubah, maka A-nya tetap merujuk ke A iterasi sebelumnya. Oke, maka di sini catatan untuk iterasi baru. Kita jalankan algoritmanya, kita mulai dari iterasi 1, kemudian untuk nilai A, karena tadi kita sudah tes A-nya 1, B-nya 2. Kemudian kita harus menghitung nilai X, di mana X dirumuskan A tambah B bagi 2, jadi ini sama dengan nilai A-nya 1 tambah B-nya 2 dibagi 2. Kemudian hitung nilai Fx, Fx itu kan fungsinya seperti ini, dan ini nilai X-nya dalam hal ini adalah 1,5, jadi kita akan menjalankan fungsi ini ganti X dengan 1,5, jadi sama dengan pangkat 3 tambah ini pangkat 2 dikurang 3 kali ini, kemudian dikurang 3 saja, konstanta. Oke. Kemudian hitung error. Nah, rumus error itu kan nilai mutlak dari X sekarang kurang X sebelum bagi X sekarang. Masalahnya kita kan hanya punya X sekarang tapi belum punya X sebelum, maka di sini masih strip saja. Kemudian untuk masalah lanjut atau stop. Nah, di sini dikatakan di algoritmanya masalah lanjut atau stop itu tergantung pada dua keadaan ini, yaitu nilai Fx apakah sudah sama dengan 0 atau error hitung sudah lebih kecil daripada batas error. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan formula if or. Oke. Or-nya di sini logical pertama atau statement pertama adalah apakah Fx ini sudah sama dengan 0 atau apakah error di sini sudah lebih kecil daripada batas error kita. Oke, tutup kurung. By the way, kalau di Excel saya itu pemisahnya pakai titik koma. Nah, kalau sesuai dengan petunjuk ini, kalian bisa melihat nanti di petunjuk ini di Excel kalian. Nah, kalau di Excel saya pakai titik koma, jadi ini titik koma. Oke, if Fx sama dengan 0 atau error lebih kecil daripada batas error kita, maka kita berhenti. Jika tidak, maka kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Oke. Berikutnya untuk nilai FA.
Untuk nilai FA berarti menjalankan. Nah, di sini kan dikatakan lanjut ya. Ya iyalah karena fx kan masih jauh dari 0 ya. Min 1 itu masih sangat jauh dari 0. Error juga belum ada, maka kita lanjut. Kalau lanjut berarti kan dua kondisi ini tidak terpenuhi nih. Maka kita lanjut yaitu hitung nilai FA. Kita hitung nilai FA berarti menjalankan fungsi F. Ini adalah fungsi F ganti X dengan A. Di sini A-nya adalah 1. Jadi sama dengan ini pangkat 3 ditambah ini pangkat 2 dikurang 3 kali ini dikurang 3. Oke, dapat negatif 4. Berikutnya catatan untuk iterasi baru dikatakan bahwa apakah FA dan Fx sama tanda. Nah, di formula if-nya kita akan menggunakan operasi kali antara FA dan Fx. Ingat, kalau FA dan Fx sama tanda, entah sama-sama positif atau FA dan Fx-nya sama-sama negatif, maka hasil kali antara FA dan Fx pasti adalah bilangan yang positif kan ya. Oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan formula if FA dikali ini kolom fx lebih besar dari 0, maka apa yang akan terjadi di sini titik koma ya kalau Excel saya tulisannya. Jika FA dan Fx sama tanda atau FA dan Fx sama-sama positif atau sama-sama negatif sehingga dikalikan hasilnya besar dari 0, maka A akan sama dengan X. Tapi jika tidak, B-nya sama dengan X, maka di sini saya ketikkan A sama dengan X. Jika tidak, B-nya yang sama dengan X. Oke, harusnya yang keluar adalah A sama dengan X. Memang iya kan ya, FA-nya negatif, Fx-nya negatif. Berarti FA dan Fx sama tanda, makanya A sama dengan X. B-nya tetap. Oke, berikutnya kita ke iterasi kedua. Di iterasi kedua kita gunakan formula saja. Nah, tadi kan dikatakan bahwa interval baru, ini kan interval nih A dan B, kolom A dan B ini. Interval baru untuk iterasi kedua dan seterusnya itu tidak bisa sembarangan, tapi kita mengikuti catatan iterasi baru ini, catatan di sini. Nah, jika sesuatu kalimat di sini mengatakan bahwa kita A sama dengan X, berarti nilai A yang di sini itu harus merujuk ke nilai X ini. Oke, X-nya kan ini ya. Tapi jika A-nya tidak sama dengan X, jika A-nya tidak sama dengan X, berarti kan B yang sama dengan X ya, dan A-nya tetap. Jadi jika A-nya tidak sama dengan X, maka ya udah A-nya tetap ke atas yang di atasnya. Oke, kolom B5. Kalau jadi ini dia. Kalau melihat tadi, oke, saya ulangi. If kalimat di sini sama dengan A sama dengan X, maka harusnya nilai A itu merujuk ke sini. Tapi jika tidak, dia harus merujuk ke A yang di atas dia, yaitu 1. Oke, 1,5 benar ya, karena kan A sama dengan X, berarti nilai A ini harusnya sama dengan nilai X iterasi sebelum. Kemudian ini, kan ini nilai B ya, jadi kita gunakan jika kalimat di sini mengatakan sama dengan, pakai tanda kutip sama dengan B sama dengan X, maka harusnya kalau B-nya yang sama dengan X berarti kan ke X ini ya. Tapi jika tidak berarti kan B-nya tetap. Jika B sama dengan X, jika B sama dengan X berarti ke sini. Jika di sini tidak B sama dengan X berarti harusnya nilai B-nya tetap aja di iterasi sebelumnya yaitu 2. Benar ya. Konsepnya untuk interval di sini iterasi berikutnya adalah jika A berubah, pasti B-nya tetap. Atau sebaliknya, jika B-nya berubah, maka A-nya yang tetap. Oke, berikutnya untuk yang ini kita copy saja. Yang ini pasti dia akan menghitung nilai A ditambah B bagi 2A dan B di iterasi dia. Fx di sini dia menghitung nilai yang dari yang 1,75 menjalankan ini. Sejauh formula kita yang di atasnya benar, maka kita bisa copy ke bawah. Kemudian rumus error tadi adalah nilai mutlak. Di Excel nilai mutlak adalah absolute. X sekarang berarti ini dikurang X sebelumnya dibagi X sekarang. Tapi hati-hati, sesuai dengan rumusnya, mutlak itu adalah keseluruhan dari yang pembilang sampai penyebut. Kalau kita menuliskan ini, berarti yang dimutlakkan itu hanya D6 kurang D5 saja. Sedangkan harusnya sampai ke penyebut juga dimutlakkan, maka kurungnya begini. Oke, berikutnya yang ini karena sudah formula, tinggal copy saja. Harusnya lanjut ya, karena kan 0,1 itu masih jauh loh dari 0. Ini apalagi ini errornya masih jauh dari batas error kita. Maka lanjut. Kemudian benar nggak ini B sama dengan X ya? Harusnya sih benar, lihat saja FA-nya negatif, Fx-nya positif. Jika FA dan Fx-nya berbeda tanda, kan tadi dikatakan jika FA dan Fx-nya berbeda tanda, maka B-nya sama dengan X. Ini dia.
Nah, kalau iterasi 2 itu sudah penuh, kita bisa tinggal copy saja sampai ke bawah. Sampai di mana sih ketemu kata stop. Nah, ternyata di sini sudah stop. Berarti kita berhenti iterasi itu saja. Sampai di mana dikatakan stop. Berarti kita selesai di iterasi ke-16 karena di sini stop. Nah, kita amati errornya. Nah, kalau kalian pengen tahu ini E pangkat minus 5, E-5 artinya adalah 10 pangkat min 5, sedangkan ini artinya adalah 8,8 kali 10 pangkat min 6. Atau kalau kalian pengen merubah ini ke dalam bentuk suatu bilangan, maka bisa dari menu ini number, kemudian ganti dengan number, ini klik. Nah, kalau mau lihat desimal berikutnya, digit ketiga, keempat, dan seterusnya, ini aja digeser nih. Oke, kita lihat ini itu kan sangat dekat dengan 0 ya, minus 0,00, sangat dekat dengan 0. Errornya juga sudah lebih kecil daripada batas error kita. Maka kita selesai bisa mengambil kesimpulan bahwa solusinya sudah kita peroleh. Solusinya yang namanya solusi, ingat solusi artinya kita mau mencari nilai X ya, mencari nilai X. Ini kolom X, maka solusi berada di iterasi terakhir pada kolom X. Jadi solusinya adalah ini, 1,732044. Nah, sekarang ada kejadian loh bahwa di sini sudah ada perintah stop karena error sudah lebih kecil, tapi fx-nya jauh dari 0. Nah, itu menunjukkan bahwa algoritma yang kita jalankan salah atau pemilihan intervalnya salah. Karena bagaimana sih meyakinkan diri kita bahwa X benaran solusi atau kita menjalankan algoritmanya sudah sangat tepat dan hasil yang kita peroleh emang sesuai dengan harapan. Kuncinya atau indikatornya adalah lihat nilai fx. Ini penting sekali loh. Jika fx ini sudah sangat dekat dengan 0, maka kita bisa dengan percaya diri bahwa ini benar solusi. Tapi kalau ini masih jauh dari 0, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, atau min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, itu masih jauh loh dari 0. Jadi, X yang kita peroleh salah. Karena itu, ini sangat membantu sekali apakah solusi kita sudah tercapai atau belum. Dalam hal ini solusinya adalah sudah tercapai karena ini sudah sangat dekat dengan 0. Jadi solusi yang kita cari tadi adalah X sama dengan 1,732 ini. Nah, masih dengan fungsi yang sama tadi, kalau kita ubah-ubah nilai awalnya, kalau tadi 1 sampai 2 interval awalnya atau tebakan awal kita, nah ternyata diperoleh solusi X sama dengan 1,732. Kalau kita rubah nilai awalnya, misalnya nilai A-nya minus 3, nilai B-nya minus 0,5. Ternyata kita peroleh FA-nya negatif, FB-nya juga negatif. Karena sama tanda, maka interval ini tidak boleh digunakan. Kita coba ganti B-nya dengan min 1,5 misalnya. FA-nya masih negatif, FB-nya sudah positif. 0,375 adalah positif. Nah, karena FA dan FB sudah berbeda tanda, maka interval min 3 sampai min 1,5 itu boleh digunakan. Jadi ganti A di iterasi pertama saja dengan min 3, B dengan min 1,5. Nah, sejauh semuanya tadi angka-angka di sel lainnya itu kita buatkan formulanya, maka dia akan secara otomatis berubah. Kita lihat ternyata di iterasi ke-16 dia masih lanjut. Sedangkan kalau nilai awalnya tadi 1 sampai 2 sudah berhenti di iterasi 16. Kita coba tambah satu baris, ternyata sudah berhenti di iterasi ke-17. Maka solusinya sekarang adalah min 1,732. Jadi berbeda sekali dengan solusi yang kita peroleh dengan interval 1,2 tadi, X-nya positif atau solusinya positif, sedangkan dengan interval min 3 sampai min 1,5, solusinya bernilai negatif. Nah, apakah kita bisa yakin bahwa ini beneran solusi? Bisa dilihat dari nilai fx-nya. Fx-nya minus 0,00 dan ini udah sangat dekat dengan 0. Jadi kita bisa percaya diri bahwa ini adalah solusi dari persamaan nonlinear ini. Berikutnya kita coba lihat contoh yang lain, yaitu fungsi ini E pangkat X dikurang 1 per X dikurang sinus X. Oke. Nah, di sini karena ada fungsi rasional, yaitu ada 1 per X, di mana ada X penyebut, maka kita tidak boleh mengambil interval yang di dalamnya ada 0. Kenapa? Karena 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Dengan kata lain, kita harus mengambil interval yang dua-duanya batas bawah dan batas atasnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, sehingga tidak ada 0 di dalamnya. Misalnya kita ambil A-nya min 3, saya ambil B-nya min 1. Maka kalau kita hitung nilai FA-nya, jalankan fungsi ini ganti X dengan A. A-nya di sini adalah min 3. Ini adalah fungsi eksponen E pangkat X. Jadi di sini EXP di Excel itu eksponen dituliskan dengan EXP. Kemudian dalam kurung ke angka minus 3 ini
kemudian dikurang 1 per X, X-nya di sini ke arah minus 3, kemudian dikurang sinus dalam kurung, menghitung sinus itu pakai kurung, sinus dari min 3 ini. Nah, positif, kemudian kita copy saja untuk menghitung nilai FB-nya. Ternyata sama-sama positif. Kalau ini kita coba ganti dengan min 4, nah, sudah negatif, FA-nya negatif, FB-nya positif. FA-nya negatif, FB-nya positif. Maka interval ini bisa digunakan. Tapi ada baiknya kita memperkecil interval supaya iterasi yang digunakan tidak terlalu banyak. Maksudnya kalau tadi min 4 sampai min 1, sekarang coba ganti B-nya dengan min 2. Apakah nilai FB-nya masih positif? Nah, ternyata masih positif, maka kita ambil interval ini saja, min 4 sampai min 2. Semakin kecil interval, maka biasanya semakin sedikit iterasi yang dibutuhkan. Oke, kita mulai iterasi pertama, nilai A-nya adalah negatif 4, nilai B-nya adalah minus 2. Antara min 4 sampai min 2 itu tidak ada 0 ya. Ingat garis bilangan, kalau kita punya garis bilangan ini, di sini itu 0, ini min 1, di sini min 2, kemudian ini min 3, ini min 4. Interval min 4 sampai min 2 itu tidak, di dalamnya tidak ada 0. Maka artinya kita menebak solusi dari fungsi ini itu akan ada di antara min 4 sampai min 2 ini. X-nya tadi X-nya dihitung dengan rumus A bagi tambah B bagi 2. Dapat min 3, kemudian nilai fx, jalankan fungsi ini, ganti x dengan min 3 karena nilai x-nya adalah min 3. Jadi eksponen dari min 3 dikurang 1 per ke arah min 3 dikurang sinus dalam kurung ke arah min 3. Kemudian kita hitung error, iterasi pertama kita belum menghitung error karena belum ada nilai x sebelumnya. Kemudian lanjut atau stop. Tadi seperti yang di algoritmanya, kan lanjut atau stop itu tergantung pada nilai fx dan nilai error ya. Maka di sini kita menggunakan if or jika yang ini nilai fx sudah sama dengan 0 atau error hitungnya sudah lebih kecil daripada batas error kita. Oke, ini batas error kita 0,00, maka kita harusnya berhenti. Jika tidak, maka lanjut. Oke, saya ulangi lagi, bisa jadi untuk kalian gagal dengan menggunakan titik koma. Nah, kalau kalian gagal dengan menggunakan titik koma, berarti gunakan tanda koma. Ikuti saja perintah yang ada di Excel. Maksudnya kalau misalnya ini sama dengan if dalam kurung or. Nah, ini kan dia menuliskan petunjuknya titik koma. Maka ya titik koma itu yang kita gunakan. Ini sama dengan 0. Kemudian yang ini lebih kecil dari 0,00001. Kemudian tutup kurung, jika fx sama dengan 0 atau error hitung lebih kecil daripada batas error, maka harusnya kita berhenti. Jika tidak, maka kita harus lanjut. Oke. Kemudian nilai FA, jalankan fungsi ini, ganti X dengan A. A-nya adalah min 4, jadi eksponen dari min 4 dikurang 1 per min 4 dikurang sinus dari min 4 ini. Oke. Kemudian catatan iterasi baru. Seperti dikatakan di sini, tadi jika FA dan FX sama tanda atau FA dan F dikali FX itu positif, maka harusnya A sama dengan X. Jika tidak, maka B-nya sama dengan X. Maka di sini kita input jika FA-nya adalah ini dikali FX-nya yang di kolom ini, hasilnya positif, maka harusnya A yang sama dengan X. Tapi jika tidak, di sini adalah untuk pernyataan jika tidak terjadi, maka B-nya yang sama dengan X. B-nya yang sama dengan X. Apa yang terjadi? Jika H5 besar dari 0, maka A sama dengan, ini harusnya titik 2. Oke, B sama dengan X, benar ya, karena kan FA-nya negatif, FX-nya positif, mereka berbeda tanda. Jika berbeda tanda, maka untuk iterasi baru B-nya sama dengan X. Oke. Kemudian kita ke iterasi 2,
tadi sudah dijelaskan jika kalimat di sini mengatakan sama dengan A sama dengan X, maka harusnya angka di sini nanti akan terisi dengan nilai X yang ada di sini. Tapi jika tidak, maka harusnya dia merujuk ke nilai A dia sebelumnya. Harusnya karena di sini B sama dengan X, berarti B yang akan berubah di iterasi kedua. Jika B berubah, maka nilai A-nya pasti tetap mengikuti iterasi sebelumnya. Maka di sini harusnya yang keluar min 4. Nah, benar. Berikutnya di sini jika B sama dengan X. Jadi jika di sini mengatakan B sama dengan X, maka harusnya angka yang di sini adalah merujuk ke nilai X di sini. Jika tidak, maka dia mengikuti nilai B sebelumnya. Karena di sini B sama dengan X, berarti nilai B-nya pasti berubah, tidak lagi min 2, melainkan harusnya min 3. Nah, benar. Kemudian ini kita copy saja, pasti akan berhitung angka yang sesuai dengan di iterasi dia. Kemudian error absolute dari X sekarang dikurang X sebelumnya dibagi X sekarang. Tutup kurung ini artinya adalah yang dimutlakkan adalah semuanya sampai di hasil baginya. Kemudian ini karena formula tadi kita copy saja. Oke. Kita scroll. Nah, ketemu stop di iterasi. Oh, kebetulan iterasi yang sama dengan contoh satu tadi, yaitu selesai di iterasi ke-16. Selesai di iterasi ke-16 dengan kita lihat apa benar ini bisa diyakini sebagai solusi. Kita rubah jadi number. Kemudian ininya. Oke. Nah, dikatakan stop karena error sudah lebih kecil daripada batas error kita. Kemudian maka solusinya adalah yang berada di kolom X di iterasi terakhir, yaitu min 3,46695. Apakah kita bisa percaya diri bahwa ini adalah solusi? Harusnya bisa, karena kan nilai fx-nya sudah 0,003 dan bilangan ini itu sudah sangat dekat dengan 0. Oke, jadi sekian metode bisection. Tolong difahami metode bisection ini. Masih akan ada 3 metode lainnya yang akan kita bahas terkait menemukan solusi dari persamaan nonlinear dengan menggunakan metode numerik ini. Kalau kalian menguasai metode bisection ini, maka insya Allah akan mudah bagi kalian untuk menguasai metode-metode lainnya nantinya. Nah, sampai di pertemuan ini, pertemuan kedua, sampai di pertemuan 3 dan 4, itu kita masih akan membahas tentang metode untuk menemukan solusi dari masalah persamaan nonlinear ini. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman kalian, maka kalian akan diberikan tugas untuk menemukan solusi dari masalah persamaan nonlinear ini dengan menggunakan metode numerik. Akan kalian lakukan dengan 4 metode. Yang metode pertama yang akan kalian lakukan adalah dengan metode bisection ini. Namun metode numerik untuk menyelesaikan masalah persamaan nonlinear ini itu baru tuntas di pertemuan ke-4. Nah, oleh karena itu kalian bisa mengumpulkan tugasnya nanti di pertemuan ke-5, yaitu setelah pertemuan ke-4 selesai, barulah kalian tuntaskan, selesaikan semua metode. Namun dicicil dulu penyelesaiannya dengan menggunakan metode, misalnya diberikan tugas di minggu ini, sudah saya berikan materi dan teori serta penjelasan terkait metode bisection, maka ya kalian cicillah dulu, selesaikan dengan menggunakan metode bisection. Namun nanti pengumpulannya dirapel dengan 4 metode lainnya sampai berakhir di metode terakhir, yaitu di pertemuan ke-4. Nah, di pertemuan kemudian kalian kumpulkan tugasnya paling telat di minggu ke-5. Itu paling telat ya, tapi pengumpulan tugas karena kita lakukan secara online, maka ya tidak harus di jam perkuliahan, boleh dilakukan sebelum jam perkuliahan atau di hari-hari lainnya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di grup WA. Saya tidak menerima pertanyaan melalui Japri ya, sudah disampaikan di video penjelasan tentang aturan perkuliahan ini. Jadi jangan sungkan bertanya di grup WA. Siapa tahu pertanyaan kalian itu juga merupakan pertanyaan bagi teman-teman kalian lainnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di video berikutnya nanti untuk penjelasan metode lainnya untuk di pertemuan ke-3. Oke, sampai ketemu.